Membangun bisnis online. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan ketahui sebelum memulai bisnis online. Di antaranya tentang definisi bisnis online, konsep, alasan, strategi, keuntungan, gambaran, dan cara memulai bisnis online. Apa itu bisnis online? Bisnis online merupakan bisnis dengan menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu produk ataupun jasa. Produk yang dipasarkan berupa produk barang, produk digital, dan jasa. Contoh produk barang seperti pakaian, makanan, elektronik, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk digital seperti e-book, video, audio, dan software. Untuk jenis jasa dapat berupa jasa desain grafis, jasa pemasangan iklan, dan jasa penerjemah. Untuk jenis produk berupa barang, maka akan memakai jasa pihak ketiga sebagai kurir, misalnya Tiki, JNE, JNT, untuk mengantarkan produk tersebut ke alamat pembeli. Sedangkan untuk produk digital, pembeli cukup menggunakan akses internet untuk mendownload produk digital tersebut ke komputer. Sedangkan untuk jasa, maka akan tergantung jenis jasa yang ditawarkan. Berikut ini merupakan cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk memulai sebuah bisnis online. Langkah pertama, carilah sebuah ide produk atau jasa. Ide yang bagus akan membuat bisnis online tersebut menjadi sebuah ide yang bergairah. Sebuah ide yang membuat orang lain dapat menarik. Setelah Anda mempunyai sebuah ide bisnis, maka Anda perlu untuk membuat sebuah situs atau blog dan membeli nama domain dan hosting. Nama domain tersebut harus sederhana dan sesuai dengan nama bisnis Anda. Langkah terakhir dalam bisnis online adalah bagaimanakah cara untuk menghasilkan uang secara aktif, secara efektif, dan efisien. Yang kedua, konsep bisnis online. Jika Anda ingin sukses, Anda harus tetap bekerja konsisten setiap hari selama waktu yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Jika Anda ingin sukses, Anda harus mempunyai mentor ataupun pembimbing. Hal ini bertujuan untuk membantu membangun sebuah pola pikir sebagai seorang pengusaha yang profesional. Jika Anda ingin sukses, maka Anda harus melakukan kampanye pemasaran secara efektif dan efisien. Jika Anda ingin sukses, maka harus ada duplikasi. Jika Anda ingin sukses, lakukan konversi. Tanpa konversi yang tinggi, tidak ada pendapatan tinggi. Jika Anda ingin sukses, lakukan otomatisasi. Salah satu masalah besar adalah bahwa orang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Jika Anda ingin sukses, milikilah sebuah sistem yang baik. Yang ketiga, alasan melakukan bisnis online. Internet tersebut telah menciptakan suatu ekonomi baru yang sudah mengubah persepsi kita tentang cara melakukan bisnis tradisional. Internet merupakan tempat yang sempurna untuk bisnis, meningkatkan citra perusahaan, menyediakan dukungan pelanggan yang lebih baik merupakan salah satu faktor kunci rantai nilai bisnis. Membuat informasi menjadi lebih mudah bagi pelanggan. Memotong biaya teknologi baru akan memungkinkan Anda untuk mengambil alih hampir semua bagian dalam bisnis online yang mencakup manajemen rantai persediaan, penagihan, pengiriman, pengadaan, dan lain-lain. Yang keempat, strategi membangun bisnis online. Hal pertama yang Anda perlukan adalah sebuah konsep untuk bisnis Anda. Anda perlu membuat sebuah situs ataupun blog, yang berarti membeli nama domain dan hosting untuk situs Anda. Kemudian sesuaikan situs Anda dengan konten yang sesuai dengan ide tersebut. Langkah selanjutnya adalah mempromosikan situs Anda. Pengunjung tidak akan datang hanya karena Anda membangunnya. Anda yang harus memberitahu mereka tentang hal itu terlebih dahulu. Ada banyak cara untuk mempromosikan situs Anda, baik online maupun offline. Yang harus Anda lakukan adalah menciptakan sebuah rencana pemasaran, kemudian menerapkannya. Anda yang ingin memastikan komputer Anda mampu menangani bisnis baru, Anda juga akan memerlukan kecepatan koneksi jika memungkinkan. Kemudian,
Anda siapkan prosesor pembayaran. Dalam kebanyakan bisnis, PayPal merupakan pilihan pertama. Anda juga ingin memastikan bahwa Anda memiliki hak aplikasi untuk mengelola bisnis Anda. Anda akan memerlukan yang pertama sebuah aplikasi e-commerce, yaitu salah satu kombinasi keranjang belanja, otomatisasi, afiliasi manajer seperti shopping cart. Yang kedua, email aplikasi seperti Outlook, Thunderbird untuk menyortir dan menyaring email Anda. Yang ketiga, komputer server cadangan, di mana Anda melakukan backup secara teratur terhadap komputer Anda dan bahwa file tersebut disimpan secara online sehingga nantinya Anda dapat memastikan informasi perusahaan Anda disimpan dengan baik. Yang keempat, satu set komputer dengan minimum Pentium 4 yang dilengkapi dengan modem untuk koneksi internet. Yang kelima, komputer yang dilengkapi dengan CD dan juga jumlah CD kosong. Yang keenam, hard drive kapasitas kurang-kurangnya 8 GB. Yang ketujuh, saluran telepon untuk akses internet. Yang kedelapan, tempat kerja yang nyaman. Yang kelima, keuntungan memiliki bisnis online. Salah satu kemudahan untuk memiliki bisnis online adalah proses pemasarannya yang simpel. Bandingkan dengan bisnis offline, Anda akan dibatasi oleh banyak hal seperti modal regulasi, tempat usaha, izin resmi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan pemasaran produk secara online, Anda akan bisa memasarkannya tanpa batas. Dengan kata lain, pemasaran secara global. Kemudahan lainnya yang akan Anda dapatkan dalam menjalankan bisnis online adalah bisnis Anda itu dapat diotomatisasi dengan menggunakan sistem penjualan dan follow up yang Anda telah atur sebelumnya. Artinya, sistem ini akan melayani calon pembeli dari seluruh dunia dan di follow up secara otomatisasi dengan menggunakan sebuah sistem yang sudah di set up sebelumnya. Yang keenam, gambarkan bisnis Anda. Dalam membangun bisnis online, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat gambaran sementara tentang bisnis Anda yang Anda bisa ubah. Lalu tempatkan gambar tersebut di mana kita bisa melihatnya setiap saat. Kalau ingat sesuatu hal, bisa Anda tambahkan atau lakukanlah perbaikan. Berikut ini beberapa langkah yang harus Anda lakukan sehingga akan membuka wawasan Anda dalam mengembangkan bisnis yang ditekuni. Yang pertama, target pasar. Pasar mana yang akan Anda bidik? Apakah karyawan, profesional, pelajar, mahasiswa, atau usaha? Yang kedua, model bisnis. Bisnis apa yang akan Anda jalani? Misalnya afiliasi atau bisnis sendiri. Yang ketiga, sistem. Sistem yang akan menunjang bisnis online Anda seperti memakai sistem chatting, email marketing, dan lain-lain. Yang keempat, model pembayaran. Dalam menjalankan bisnis, sistem pembayaran sangatlah berpengaruh apakah menggunakan sistem transfer, auto debit, atau kartu kredit. Yang kelima, promosi. Promosi yang digunakan apakah memakai koran, radio, televisi, internet, dan jasa lain. Yang ketujuh, memulai bisnis online. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis online Anda sendiri, karena bisnis ini akan terus berkembang. Sasaran ceruk pasar yang benar akan membuat kesan pertama yang hebat pada calon pelanggan Anda. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam menyusun rencana bisnis online adalah sebagai berikut. Pilih sebuah ceruk pasar atau niche yang Anda sukai. Produk atau jasa apa yang akan Anda jual? Bagaimana strategi marketing Anda untuk menjualnya? Bagaimana cara Anda untuk membiayai usaha tersebut? Jelaskan visi, misi, tujuan bisnis Anda. Menyediakan produk atau jasa yang banyak dibutuhkan orang. Harus memiliki sebuah situs atau memulai bisnis online Anda. Dibutuhkan waktu untuk membangun kehadiran Anda di internet. Selalu melakukan penelitian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih.